Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 19 Agustus 2024 ya, hari Senin. Update penerusan daripada outlook yang kemarin. Kita mulai dulu dari indeks dolar. Pergerakan untuk indeks dolar ini hari ini tuh sedikit kedorong ke bawah, dan ketika menyentuh level area support pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten, ini ke reject dan harga ini mendekati level area support kedua weekly yang berada di 101.92. Cuman kalau saya pecah lagi di kisaran level area tersebut, zona pantaunya sebenarnya itu kisaran level area antara 102 sebagai psikopress levelnya sampai dengan 101.92. Kalau misalkan saya gambar, kurang lebih adalah zona yang di blok merah ini, meskipun sudah diambil dan ke reject di level area tersebut, masih ada potensi ini mungkin akan sedikit kedorong ke bawah. Kalau misalkan untuk hari ini Super 2 tidak mampu menahan pergerakan, ada potensi ini mungkin akan menuju level area di bawah 102.00 ya, antara 101.800 sampai dengan 101.75. Cuman sih saya masih belum mengantisipasi untuk indeks dolar sendiri sih mengarah ke sana ya. Yang saya khawatirkan ini nanti membuat low baru, tetapi hari ini mungkin nggak jauh-jauh di kisaran 101.92 kalaupun ada penurunan lebih lanjut. Tetapi kalau misalkan ada kenaikan, kemungkinan juga berat kalau misalkan menembus level area 102.44 untuk malam ini, kecuali kalau besok mungkin masih ada potensi. Cuman kalau malam ini itu kemungkinan masih belum ada, tetapi tetap diwaspadai. Selanjutnya adalah untuk gold. Pergerakan untuk gold itu memang cenderung ke bawah untuk hari ini, tetapi harga ini baru saja break dari segi time frame H1-nya ya, break di bawah level area resisten pertama weekly atau saat ini itu, ketika tadi harga di atas itu sebenarnya ini fungsinya adalah sebagai support, tetapi karena harga berada di bawahnya, ini adalah berubah fungsi kembali menjadi level area resisten tentunya ya. Tapi kalau kita lihatin dari segi time frame 4, ini masih belum ada konfirmasi akankah mampu tutup di bawah level area 2495 atau masih berada, atau nanti ya sekitar jam 9 malam itu tutup di atas level area tersebut, itu masih belum terkonfirmasi. Jadi hati-hati. Yang saya khawatirkan, meskipun body candle H4-nya ini panjang, ini nanti ketika penutupan H4 itu spike sedikit ke atas baru melanjutkan perjalanan ke bawah. Tetapi kalau kita lihatin dari segi time frame 1, sebenarnya planning sell itu ada dua kemarin yang ada di outlook di kisaran level area 2516 sampai dengan 2522. Itu area pertama. Area yang kedua kalau misalkan spike ke atas lebih tinggi itu di kisaran level area 2531 sampai dengan 2538. Tetapi kalau misalkan untuk day trade-nya, dikarenakan harga ini condong ke bawah untuk koreksi ya, kalaupun ada kenaikan, ada beberapa level lagi yang mesti diantisipasi, tetapi tetap diwaspadi aja di kisaran antara 2502 ya sampai dengan 2511 kurang lebih di sini. Kalau misalkan hari ini tidak mampu membuat high baru, apalagi ATH baru ya, ada potensi ini mungkin spike ke atas di level area yang ada di sini, baru drop potensi menuju zona tengah atau sebagai pivot weekly-nya yang berada di 2466 ya. Jadi untuk malam ini saya lebih prefer menunggu penutupan dari segi time frame 4, mampu atau tidak jam 9 nanti itu tutup di bawah level area 2495. Kalau misalkan mampu, kemungkinan saya akan persiapan cari ancang-ancang setup sell, tetapi saya harus pastikan dulu dari segi time frame kecilnya, kalaupun terkoreksi ke atas, syaratnya adalah harga tidak mampu bergerak di atas 2511, baru kemungkinan planning sell-nya kemungkinan akan aktif. Tetapi kalau misalkan harga setelah penutupan dari segi time frame 4-nya nanti di jam 9 malam tutup di bawah 2495, kalaupun ada koreksi dan koreksinya itu melebihi level area tersebut 2511, tentunya planning sell ini akan saya pending dulu. Sebagai alternatifnya mungkin saya akan tetap nunggu yang sesuai yang ada di outlook kemarin, yang berada di kisaran level area 2516 sampai dengan 2522, kurang lebihnya akan saya pantau di kisaran level area tersebut ya. Tetapi dari segi targetnya, terus terang saya curiga untuk gold ini sebelum naik lebih tinggi lagi, karena ini sudah ATH baru ya, sebelum naik lebih tinggi yang saya khawatirkan ini nanti drop mendadak secara signifikan, kurang lebih antara 800 sampai dengan 1200 pip ya. Saya ambil tengah-tengahnya aja, kurang lebih sekitar 1000 pip sebelum harga ini lanjut ke atas kembali. Jadi untuk minggu ini kemungkinan saya akan fokus sell terlebih dahulu sampai koreksi dari segi time frame gedenya selesai, baru mungkin akan ada planning buy kembali. Jadi kesimpulannya untuk gold malam ini, kalau misalkan
harga kedorong ke atas. Pantau di kisaran level area 2503 ya, kurang lebih 2503 sampai dengan 2511 terlebih dahulu. Ini nanti kita lihatin reaksinya. Kalaupun harga kedorong kembali ke atas, ada konfirmasi pembalikan arah atau tidak. Kalau misalkan ada konfirmasi pembalikan arah yang valid, kemungkinan planning sell ini akan aktif, tetapi saran saya adalah setelah terjadinya konfirmasi pembalikan arah, kalaupun harga kedorong ke atas kembali, pastikan harga sudah mampu bergerak di bawah zona yang di blok merah ya, dengan risiko stop loss itu ruang gerak sekitar 125 sampai dengan 130 pip, tetapi dari segi targetnya itu ruang gerak sekitar 360-an pip kurang lebih ya, atau dipentokin di bawah di 2456 sebenarnya nggak masalah, ruang gerak sekitar 465 pip. Jadi nanti kita lihatin dulu progresnya. Meskipun harga saat ini bermain-main di level area resisten 2495, hati-hati, yang saya khawatirkan ini nanti sedikit spike ke atas kurang lebih ya, yang saya khawatirkan pola kayak gini baru drop secara signifikan. Jadi tetap waspadai pergerakan gold untuk malam ini sampai dengan besok ya. Kemudian untuk GBP/USD, pergerakan untuk GBP/USD ini sesuai yang diantisipasi di outlook kemarin ya. Kalaupun harga kedorong ke atas lebih dulu, hati-hati di kisaran zona yang di blok hijau kurang lebih di sini, dan harganya ini pas banget. Kemungkinan ada potensi koreksi ke bawah, cuman kalau mau dimanfaatkan planning sell terlebih dahulu, konteksnya adalah hanya sebatas memanfaatkan koreksinya. Tentunya sih pertimbangannya adalah berani atau tidak merisikokan stop loss kurang lebih sekitar 30 sampai dengan 35 pip ini sebagai cara untuk stop lossnya. Tetapi dari segi targetnya itu nggak bisa jauh-jauh di kisaran level area 1.2913 ya untuk target day trade-nya. Jadi untuk targetnya itu kurang lebih sama distributnya 1:1, 30 sampai dengan 35 pip. Untuk stop loss-nya sih 30 sampai dengan 35 pip. Tentunya sih ini nggak masalah. Selanjutnya adalah untuk Euro USD. Pergerakan untuk Euro USD, harga ini ketahan di history high minggu lalu, kurang lebih itu di kisaran level area 1.0500 sebagai physical price level ya, kurang lebih di sini, dan harga ini tertahan dan lebih cenderung sedikit koreksi ke bawah. Hati-hati di kisaran level area 1.1024 ya, kurang lebih di situ. Kalau misalkan malam ini harga mampu bergerak di bawah level area tersebut, yang saya khawatirkan ini akan ada koreksi sedikit lebih dalam sebelum melanjutkan perjalanan ke atas kembali. Untuk planningnya sih masih belum ada perubahan. Euro USD wait and see dulu, tidak ada entry posisi terlebih dahulu ya, kecuali kalaupun harga bergerak ke bawah di bawah level area resisten pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area support, baru mungkin akan ada planning day trade. Cuman untuk saat ini masih rawan kalau misalkan langsung masuk ke market. Yang saya khawatirkan sebelum terjadinya koreksi lebih dalam, ini spike ke atas dulu baru pelan-pelan ngerambat ke bawah koreksi. Kurang lebih level areanya 1.1000 sebagai physical price levelnya sampai dengan 1.0978 sebelum Euro USD ini keangkat ke atas kembali ya. Jadi untuk kesimpulannya, Euro USD planning adalah masih netral dulu, menunggu harga di bawah terlebih dahulu. Selanjutnya adalah untuk AUD USD. Pergerakan untuk AUD USD ini kedorong ke atas ya, dan ketika melewati level area zona yang saya blok merah di sini, memang sih harga menembus tetapi nggak langsung, tetapi ada zona demand kurang lebih di kisaran level area tersebut 0.6682 sampai dengan 0.6689 kurang lebihnya, dan harga ini mendekati atau level area resisten kedua weekly-nya yang berada di 0.67100, dan sebagai level atasnya yang saya khawatirkan mendekati di level area tersebut itu akan ada potensi koreksi yang sedikit lebih dalam. Cuman kalau misalkan malam ini AUD USD mampu bergerak di bawah zona yang di blok merah di sini kurang lebih di 0.6682 ya pembulatan, ini mungkin kalau mau dijadikan ancang-ancang cari setup sell terlebih dahulu. Konteksnya adalah day trade, memanfaatkan koreksinya sebenarnya sih nggak masalah, tetapi dari segi jarak stop lossnya itu ruang gerak sekitar 25 pip, tapi dari segi targetnya ruang gerak sekitar sama 25 pip. Jadi mungkin day trade-nya planning sell itu mungkin akan aktif ketika harga ini sudah mampu bergerak di bawah level area zona yang di blok merah atau kurang lebih di kisaran 0.6685 pembulatan di kisaran level area tersebut. Cuman kalau misalkan belum ada konfirmasi di bawah level area tersebut, sedikit hati-hati. Yang saya khawatirkan ini nanti pelan-pelan ngerambat ke atas dulu menuju resisten kedua weekly sebelum drop secara signifikan. USD CAD, pergerakan untuk USD CAD, harga ini juga bergerak ke bawah ya, tetapi ketika menyentuh level area zona yang di blok merah di sini harga kepental ke atas, tetapi ketahan di level area support yang saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten, dan harga ini kembali balik ke bawah.
Kuncinya adalah kalau misalkan malam ini harga mampu bergerak di atas level area 1.3684, ada potensi mungkin akan ngambil zona tengah sebagai pivot weekly-nya sebelum drop secara signifikan. Tetapi kalau misalkan harga ini masih tetap mampu menahan level area 1.3684, ada kecenderungan untuk USD ini mungkin pelan-pelan ngerambat ke bawah menuju level area resisten 2 weekly yang berada di 1.3645 ya, kurang lebih di kisaran level area tersebut. Jadi planningnya masih standby, tidak ada entry posisi apapun ya, kecuali kalau misalkan rekan-rekan ada yang nyimak di outlooknya, kalaupun mau buy day trade ketika keluar daripada zona yang di blok merah di sini buy, dan harusnya sudah keluar ya, masuk buy di sini, keluarnya untuk day trade-nya adalah di 1.3684 dan ini sudah kena TP harusnya. Tetapi kalau mau re-entry sekarang, baik buy ataupun sell ini rawan dikarenakan harga ini posisinya berada di tengah-tengah. Jadi hati-hati, saya lebih prefer kalaupun misalkan USD CAD kedorong ke bawah sekalian menuju level area support 2, baru nanti cari konfirmasi pembalikan arah, planning buy. Kalaupun kedorong ke atas, mending sekalian ke atas, baru nanti cari ancang-ancang setup sell di bawah zona tengah atau sebagai pivotnya. Jadi ini statusnya wait and see, belum ada entry posisi apapun. Selanjutnya adalah untuk USD Swiss. Pergerakan untuk USD Swiss itu kan bergerak ke bawah. History low minggu lalu itu kan berada di 0.8616 ya kurang lebih, dan harga ini terjadi bullish engulfing sebenarnya. Untuk plan outlooknya saya hapus dulu. Nah, ketika harga ini kan setelah terjadi bullish engulfing, di sini sebenarnya ada reaksi atau rally, base rally, tetapi harga terkoreksi ke bawah dan ketahan di level area support pertama weekly yang berada di 0.8638 ya. Tentunya kalau misalkan ini dijadikan planning day trade untuk ancang-ancang cari setup buy, tentunya sih kalau menurut saya ya sebenarnya sih nggak masalah, tetapi yang harus dipertanyakan adalah kalau entry sekarang dengan resiko stop loss-nya itu kurang lebih sekitar 25 pip berada di history low-nya yang berada di 0.86300-an kurang lebih. Di sini pertanyaannya adalah berani atau enggak, tetapi dari segi targetnya batas maksimal adalah zona tengah atau sebagai pivotnya 34 pip yang berada di atas level area tersebut, kecuali kalau misalkan malam ini sedikit kedorong ke bawah kurang lebih yang mendekati level area support pertama weekly, selama harga tidak mampu bergerak di bawah level area tersebut, tentunya sih sebenarnya sih nggak masalah untuk nekan resiko stop loss menjadi 20 pip, tetapi dari segi targetnya itu ruang gerak sekitar 40-an pip ya kurang lebih, tentunya sih risk rewardnya ini lebih oke, 1:2. Terakhir adalah untuk USD Yen. Pergerakan untuk USD Yen ini lebih cenderung ke bawah ya, dan harga ini untuk planning outlooknya ini saya perkecil dulu, planningnya adalah sell, tetapi kita liatin dulu. Pergerakan harga ini lebih cenderung kuat banget ke bawah ya. Cuman kalau rekan-rekan tadi open market itu kan sebenarnya berada di harga di bawah pivot, kemudian harga terkoreksi ke atas ya pagi tadi dan ke reject di kisaran level area tersebut, dan harga mampu keluar daripada zona yang di blok abu-abu di sini ya 147.31. Cuman kalau rekan-rekan tadi sempat dapat sell-nya pending order ketika keluar daripada zona yang di blok abu-abu, harusnya sudah TP itu kurang lebih sekitar 120-an pip ya. TP-nya itu terdekat adalah di history low minggu lalu. Meskipun target TP2-nya itu berada di bawah, yang berada di 144.95, jadi hati-hati yang masih hold posisi sell. Saran saya adalah majukan stop loss di bawah break even, keluar sebagian posisi, dan untuk target TP2 maksimal sebenarnya berada di 144.95, ruang gerak sekitar 235 pip. Cuman kalau mau re-entry buy ini rawan banget dikarenakan harga ini sudah mulai masuk di antara history low minggu lalu sampai dengan support pertama weekly, atau saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten yang berada di 146.62. Jadi hati-hati, yang saya khawatirkan sebelum lanjut ke bawah lebih dalam ya, karena pergerakan tadi pagi sampai dengan sore itu cepat banget ke bawahnya, ini nggak awet. Sebelum drop secara signifikan ini balik dulu ke harga normalnya baru drop kembali. Ini yang saya khawatirkan untuk USD Yen malam ini sampai dengan besok. Idealnya kalau memang mau re-entry sell, mending tunggu dulu besok di sesi Asia, harga ini mampu atau tidak bergerak di atas level area tersebut yang berada di 146.62. Kalau misalkan mampu, re-entry sell itu mungkin akan ada lagi ketika menyentuh level area zona yang di blok abu-abu sebagai pivot weekly-nya dengan batas bawah 147.31. Setelah terjadi konfirmasi pembalikan arah, re-entry sell di kisaran level area tersebut tentunya sih nggak masalah. Tetapi kalau misalkan sampai dengan besok di sesi Asia, harga tidak mampu bergerak di atas 146.62,
tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah. Mungkin planning sell akan ada lagi. Untuk areanya cari sendiri di bawah 146.62 setelah terjadi konfirmasi pembalikan arah yang valid dengan target maksimal adalah 144.95. Oke, mungkin untuk update malam ini ya diperuntukkan tanggal 19 sampai dengan besok tanggal 20 Agustus 2024. Ingat, jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.